teman-teman generasi Yeremia, apa kabar? Aku Tata. Aku Vinel. Bulan ini kita akan mengangkat tema tentang kasih mula-mula dalam Kristus. Kasih mula-mula dalam Kristus itu seperti apa sih? Kasih mula-mula dalam Kristus adalah perasaan kasih di mana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan pertama kali saat kita bertobat lalu percaya kepadanya. Dan pada saat pertama kali kita sangat jatuh cinta kepada pribadi dan kebenaran firman-Nya. Lalu mengapa kita harus mengalami kasih mula-mula itu? Karena pada saat kita mengalami kasih semula itu, kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Oh gitu. Gimana teman-teman, sudah paham belum mengenai kasih mula-mula dalam Kristus? Nah, tenang aja, kalau teman-teman mau tahu tentang Infokul bisa banget nih. Gimana tuh caranya? Kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk join ke kul kita, karena di dalam kul kita akan membahas kasih mula-mula itu. Nah, untuk info cool, gimana nih kita tahunya? Teman-teman bisa melihat di highlight Instagram GBI Rayong 1A atau scan QR kode di bawah ini. Kita tunggu ya kalian join di cool. Selamat ibadah teman-teman. Teman-teman ikuti ibadah kita dari awal sampai akhir ya teman-teman. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Selamat ibadah teman-teman. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Haleluya, beri kembali bagi Tuhan Yesus. Salam-salam bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita sama-sama tepuk tangan ya teman-teman. Haleluya. Kita mulai kita menaikkan yang hanya tema yang tinggi kan. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu.
hari ini aku dapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa sharing firman Tuhan mengenai kasih yang semula. Kalau dibahas nih ya, kasih yang semula itu apa sih teman-teman? Kayaknya mungkin aku rasa udah banyak yang tahu ya, kalau dari setiap anak-anak muda. Kasih semula itu rasanya aja udah kayaknya indah banget ya, berjuta rasanya ya kalau orang bilang ya. Ada rasa kangen, rasa pengen ketemu terus ya. Kalau mungkin dari anak-anak muda ini, kalau sama pasangannya ya, mungkin dulu waktu zamannya baru-baru suka ya kan, selalu mikirin ya kan, kemana-mana ingetnya dia, lagi buka HP pagi-pagi juga pasti pengennya lihat dia dulu ya kan, selalu pengennya ngelihat orang yang kita kasihi, dan selalu rindu, rasanya kangen, selalu pengen ada di dekat orang yang dikasihi ya. Dan itu sangat rasanya itu kayaknya wah real banget ya, pokoknya kayaknya nggak ada yang dipura-purain, nggak ada yang ditutup-tutupin, rasanya tuh rindu aja, pengen banget deket-deket sama orang yang kita kasihi. Benar gak teman-teman? Nah, hari ini aku akan bahas banyak mengenai apa sih itu first love. Nah, pertama kita buka dulu ya teman-teman, dari Wahyu 2 ayat 1-7. Nah, kalau bisa dilihat ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Jadi penjelasannya ini adalah gembala kita mengingatkan bahwasanya agar kita bisa lebih intim sama Tuhan hari-hari ini. Jadi pesan Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 1-7 ini adalah pesan Tuhan kepada kita adalah kita harus kembali kepada kasih yang semula. Kalau kita bisa mengalami kasih yang semula kepada orang yang kita cintai, masa sama Tuhan kita nggak bisa sih? Dan itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Dalam Wahyu 1-7 kalau teman-teman baca ya, Tuhan pengen kita kembali kepada kasihnya yang semula-mula. Maka itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mau kembali kepada kasih yang semula-mula sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin teman-teman. Nah, di dalam Wahyu 2 ayat 1-7, di sini Tuhan berkata ke jemaat Efesus bahwa mereka ini rajin, tekun, ya. Kelihatan di sini geram terhadap rasul palsu, sabar dan rela menderita oleh karena namanya. Mereka tak kenal lelah, benci perbuatan-perbuatan yang juga dia benci. Jadi kelihatan dari sini ayatnya, sebenarnya jemaat Efesus ini kelihatannya luar biasa ya. Mereka ini kelihatannya berkenan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus di sini terlihat masih bisa mencela ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, di dalam ayat ini teman-teman, mengambil kaki dian ini artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Jadi kalau bisa dibilang dari kisah jemaat di Efesus ini, kita paham bahwa ternyata rajin dan tekun saja itu tidak cukup ya. Tidak selalu cukup. Mungkin bahkan terlihat seperti menjadi pelaku firman Tuhan pun itu tidak berarti kita ada pada kasih yang semula loh teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang tampak di luar itu belum tentu loh itu seperti apa yang tampak di dalam hati kita. Mungkin kita bisa aja kelihatan baik ya kan, dari dalam ke dalam hati kita nih kayaknya nggak bakal bisa dibohongi deh gitu loh. Kalau udah di hadapan Tuhan. Nih aku punya kesaksian ya, kalau masalah apa yang tampak di luar itu tidak seperti apa yang di dalam. Mungkin dalam pelayanan teman-teman, aku dulu pernah waktu zamannya aku masih kuliah ya di Australia, aku berkontribusi di dalam gereja. Aku ngerasa kayaknya luarnya itu harus kita pelayanan, tapi tanpa disadari sebetulnya aku ini melakukan ini hanya karena keharusan gitu loh, bukan karena aku betul-betul ingin gitu. Karena dalam hati itu ternyata aku masih ada tuh rasa jengkel terhadap pemimpin, aku masih ada rasa jengkel terhadap koordinatornya ya kan. Meskipun aku tetap pelayanan
ya, tapi di dalam hati ini masih ada yang nggak enak gitu terhadap pemimpin-pemimpin di dalam gereja saat itu. Jadi dari kedalaman hati ini tidak sesuai dengan apa yang di luar. Nah, yang Tuhan inginkan adalah kita mendasarkan perbuatan kita pada kasih yang mula-mula kepadanya. Jadi teman-teman, kasih yang mula-mula ini artinya adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih yang mula-mula, maka kita akan tetap harus bertobat dan kita akan kembali hidup di dalam kasih yang semula-mula itu. Jadi Tuhan mau kita untuk tetap bertobat dan kembalilah kepada kasih yang semula-mula itu. Memang kadang kita bisa lupa ya teman-teman, perjumpaan awal kita sama Tuhan, ya kan? Awal kita dijamah Tuhan, ya kan? Awal kita dibaptis Roh Kudus gitu, rasanya seperti apa sih? Kadang itu bisa hilang. Tapi Tuhan pengen teman-teman saat-saat ini kita bertobat, kita mengingat setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Awal dijamah Roh Kudus, ya kan? Awal-awal kita jatuh cinta sama Tuhan. Waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, itu juga Tuhan kangen loh teman-teman sama momen-momen itu. Tuhan mau momen-momen itu untuk bisa ada lagi bersama kita. Jadi jangan sampai momen-momen kasih mula-mula itu bisa hilang dalam kehidupan kita, ya. Karena kita dan Tuhanlah yang paling tahu ya. Kalau masalah motivasi, kita yang sebenarnya dalam melayani atau dalam melakukan apapun mungkin kita tahulah kita bisa sukses, ya kan, berhasil, terkenal, dipakai pelayanan di mana-mana. Kita bisa terlihat rajin dan tekun dalam hal rohani, ya kan? Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat ini, jika itu tidak didasari bukan karena kasih kepada Allah dan telah meninggalkan kasih yang semula itu, maka sesungguhnya ia sedang mencela kita. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah bertobatlah, ya. Kita harus bertobat, teman-teman. Lakukan, mulai lakukan segala sesuatu dari dasar kasih yang semula yang kita punya sama Tuhan, ya. Jadi teman-teman, mari saat ini kita renungkan kembali ya, bagaimana rohani kita, ya kan? Apakah kita betul-betul masih ada kasih yang semula-mula itu dalam kehidupan kita, ya kan? Meskipun kita juga udah rohani, udah lama kita bertumbuh di dalam Tuhan, apakah masih ada kasih itu, ya, yang semula-mula itu bersama Tuhan? Atau mungkin kasih yang semula itu sudah hilang, ya. Cara sederhana yang kita tahu ketika seorang kehilangan kasih yang mula-mula itu adalah perasaan dan tingkah lakunya kepada seseorang, ya, yang seharusnya dikasihi tapi menjadi hambar. Jadi menjadi biasa-biasa aja. Kayak misalnya aku punya kesaksian nih ya juga dalam hal ini. Kalau pelayanan itu ngerasanya kayak cuma kewajiban lah. Jadi hambar rasanya. Nggak ada tuh rasa cinta gairah lagi, itu nggak ada gitu. Jadi ngerasa biasa aja lah, paling aku melayani ini cuma karena disuruh, karena emang butuh, ya kan. Jadi rasa gregetnya itu tuh kurang gitu loh. Kan kalau kita cinta seseorang harusnya rasa gregetnya itu kan ada gitu ya teman-teman. Tapi kalau orang yang sudah kehilangan cinta dan gairahnya, ya kan, pada saat dia cinta semula itu ya udah nggak ada, ya kan. Semua yang kita lakukan itu rasanya kayak udah pudar gitu, biasa-biasa aja, berkurang gitu rasa gregetnya itu. Jadi cuma ada rasa bosen, ya kan. Bisa juga kalau bukan karena kebosanan, bisa juga karena kesombongan. Merasa dirinya tidak membutuhkan orang itu lagi. Jadi misalnya, saya mah udah bisa lah sendiri, nggak perlulah dia, saya bisa lah sendiri. Jadi bisa juga karena kesombongan. Nah, kalau dari aku nih, aku pengen tahu nih teman-teman, gimana keadaan rohani kalian? Kita nih lagi gimana ya di dalam kehidupan rohani dan pelayanan ini nih, ya kan? Apakah kita masih pelayanan dengan basis kasih yang semula-mula dengan Tuhan, ya kan? Jadi pelayanan itu lebih baik kita harus diawali dengan kasih yang semula-mula. Ada hati yang tulus saat kita melayani Tuhan. Karena Tuhan juga memberkati kita juga karena ketulusan gitu. Dan Tuhan tulus sekali kangen juga gitu loh. Saat momen-momen dimana kita sedang jatuh cinta pada Tuhan, ya. Kita kalau udah cinta sama seseorang kan ya, di dalam dunia ini juga kita nggak mikir lagi tuh untung atau nggak untung, ya kan. Kita nggak hitung-hitung lagi.
kita akan memberikan yang terbaik buat orang yang kita sayangi. Nah, ini juga begitupun juga dengan kita, dengan pelayanan dan Tuhan. Ya, kalau kita betul-betul cinta sama Tuhan, pasti kita akan mau berkorban. Ya, kita mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini sama Tuhan tanpa menuntut balasan apapun. Gitu. Karena kalau kita menyayangi orang, pastinya kita juga akan memberikan segalanya. Kita nggak menuntut, gitu. Kita akan taruh seluruh hati kita untuk orang yang kita sayangi. Dalam hal pelayanan, ya Tuhan Yesus, Tuhan kita ini. Gitu, teman-teman. Jadi, mulailah kita ini mendasarkan pelayanan dari kasih yang semula-mula. Tuhan kangen loh sama teman-teman yang hari-hari ini mungkin kita nggak tahu, banyak kesibukan, ya kan? Teman-teman juga banyak yang kuliah, teman-teman juga banyak yang sekolah. Tapi ingatlah, Tuhan kangen juga loh sama kalian. Tuhan mau merasakan kasih yang semula-mula itu lagi bersama kita juga. Jadi kita harus kembali juga gitu, teman-teman. Kita harus semangat untuk bisa kembali juga kepada kasih Tuhan. Karena Tuhan merindukan momen-momen ini. Dan Tuhan mau anak-anak muda ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan pelayanan, ya, dengan kasih yang semula-mula. Ayo teman-teman, aku hari ini mau satukan hati kita. Kita mau berdoa ya teman-teman. Aku ingin berdoa untuk setiap teman-teman di sini. Oralabaya shikharalabaya ralabaralabaralabaya ralabaralabaya. Oralabaya shikharalabaralabaralabaralabaralabaya shinaralabaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau masih memberkati dan memilih anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan, dari firman ini kami belajar banyak. Kami ingin kembali lagi kepada kasih-Mu yang semula-mula ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau hari-hari ini mungkin kami ada banyak kesibukan sehingga kami lupa ya Tuhan apa itu rasanya kasih yang mula-mula dengan Engkau. Ampuni ya Tuhan kalau seringkali kami belum bisa merasakan rasa cinta kasih kepadamu ya Tuhan dalam pelayanan kami. Tapi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa ya Bapa. Tuhan, Kau bawa kembali ya Tuhan setiap anak muda-Mu ya Tuhan kepada cinta kasih-Mu yang semula ya Bapa. Kami mau ya Tuhan kembali lagi ya Tuhan rekomitmen bersama-Mu. Kami mau memulai pelayanan kami bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban, tapi karena betul-betul hati kami yang menyayangi Engkau ya Tuhan dari awal. Kami ingin ya Tuhan rasanya juga ingin mengingat ya Tuhan kebaikan Engkau dari awal ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa hari ini kasih-Mu yang semula itu boleh tercurah ya Tuhan. Boleh Kau limpahkan kepada teman-teman yang terkasih ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi muda-Mu ya Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Kau jamah mereka dengan kasih-Mu yang semula ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan ya Tuhan kehendak ini ya Tuhan pada zamannya ya Tuhan. Dan bertobat ya Tuhan. Dan betul-betul melakukannya karena Engkau mengasihi kami lebih dulu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu ya Tuhan yang membuat kehidupan rohani dan pelayanan kami semakin kuat. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh memulai pelayanan kami dengan hati yang tulus, hati yang betul-betul jatuh cinta lagi kepada Engkau ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk terobosan juga ya Tuhan bagi generasi ini. Biarlah saat kami pelayanan ya Tuhan, kami tidak mencari untung, kami tidak melihat faktor lain ya Tuhan, tapi kami boleh melihat ya Tuhan, fokus kami hanya satu, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kau jamah ya Tuhan teman-teman ya Bapa di tempat ini, sehingga mereka betul-betul mengerti ya Tuhan betapa pentingnya untuk selalu dekat bersama-Mu ya Tuhan, dan untuk memberikan yang terbaik dan menjadikan Engkau prioritas number one ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ya Tuhan yang Kau boleh sampaikan pada hari ini. Dan kami tahu doa kami jauh dari sempurna, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan, dan akan menyempurnakan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ya Tuhan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari yuk teman-teman kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi atau anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus
akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat Allah. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube kita dan follow akun IG kita. Mari teman-teman, kita angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah pekerjaan, usaha, sekolahmu, kuliah, studi, apapun yang kau lakukan diberkati. Biar kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai kehidupanmu, sukacita yang melimpah menyertai kehidupanmu sepanjang hari-harimu. Terima kasih. Biar kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai kita dijemput sama Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Yang percaya terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Ciao.